Gelombang demonstrasi menyapu Asia, mulai dari Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, dan terbaru Nepal. Dari semua aksi massa yang mengguncang negara-negara di Asia itu, ada sejumlah kesamaan dan benang merah. Mulai dari elemen penggerak, tuntutan yang disuarakan, hingga eskalasi yang terjadi di jalanan. Gen Z, generasi yang lahir di era internet, tumbuh di tengah krisis dan kerap dianggap apatis, justru menjadi motor penggerak aksi-aksi itu, menunjukkan sikap kritis mereka. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Gen Z di negara-negara ini melawan pemerintahnya? Apa yang dituntut? Di Asia Selatan, Nepal menjadi titik panas terbaru dari gelombang protes Gen Z. Aksi massa ini awalnya dipicu larangan pemerintah terhadap media sosial yang dianggap krusial bagi jaringan komunikasi dan roda ekonomi Nepal. Sejumlah media sosial yang dianggap gagal mematuhi aturan diblokir oleh pemerintah Nepal sejak Kamis 4 September 2025. Senin 8 September 2025, puluhan ribu massa yang berasal dari kalangan Gen Z memenuhi jalanan Kathmandu untuk melakukan aksi damai. Namun aksi yang mulanya berjalan damai, tiba-tiba merubah jalanan di Kathmandu dan bagian Nepal lainnya menjadi lautan api. Aksi pada Senin itu pun pecah, polisi Kathmandu melepaskan tembakan ke arah demonstran. 19 orang dilaporkan tewas dan ratusan orang terluka. Buntu tewasnya para demonstran ini pun membuat mundurnya Menteri Dalam Negeri Nepal. Tak lama, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli juga umumkan undur diri dari jabatannya. Sejak hari itu, aksi terus diwarnai bentrokan sengit. Nepal kian chaos, 22 orang dilaporkan tewas di hari Selasa, 9 September 2025. Dilaporkan The New York Times, sejumlah orang bersenjata mulai bermunculan di tengah aksi. Namun tak jelas apakah mereka bagian dari para demonstran atau bukan. Gedung Parlemen Nepal juga jadi sasaran massa yang kecewa dengan pemerintah Nepal. Lalu diperparah dengan aksi pembakaran rumah sejumlah pejabat. Larangan media sosial pun kemudian dicabut. Namun, kemarahan Gen Z Nepal tak cuma soal larangan medsos. Akar masalah yang disuarakan kaum muda di negara Himalaya ini jauh lebih dalam, yakni kondisi sosial ekonomi yang telah lama menekan generasi muda di Nepal. Apa saja masalah di Nepal? Reuters menyoroti laporan Bank Dunia yang menyebut lebih dari 20% penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan. Alias 1 dari 5 penduduk Nepal hidup miskin. Ketimpangan semakin tajam karena 10% penduduk terkaya berpenghasilan 3 kali lipat dari pendapatan 40% penduduk termiskin. Di saat jutaan orang Nepal hidup dalam kemiskinan, anak-anak elit politik di negara itu memamerkan gaya hidup mewahnya. Mereka diberi tagar Nepo Kids karena mendapat untung dari koneksi keluarga mereka dan dianggap tidak peka dengan kemiskinan dan ketimpangan di Nepal. The New York Times melaporkan, sesuai catatan Kantor Statistik Nasional Nepal pada 2024, tingkat pengangguran mencapai 12,6%. Karena tidak menemukan peluang di negara asal, lebih dari 1.000 pemuda meninggalkan Nepal tiap harinya. Ada yang menjalani kontrak panjang di negara-negara kaya minyak di Teluk Persia dan Malaysia. Ada pula yang bekerja sebagai buruh migran musiman di India. Pemerintah Nepal mencatat lebih dari 741.000 orang meninggalkan Nepal pada 2024 untuk mencari pekerjaan di negara lain. Para pekerja migran itu menjadi pejuang devisa sekaligus tulang punggung keluarga. Pada 2024, pekerja migran Nepal menyumbang 11 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 26% perekonomian negara. Itulah mengapa media sosial menjadi alat yang sangat vital untuk menghubungkan para pekerja migran dengan keluarga mereka di Nepal. Korupsi juga menjadi satu hal krusial yang menggerogoti negara yang diapit India dan Cina itu. Lembaga nirlaba independen internasional Transparency International menempatkan Nepal sebagai salah satu negara terkorup di Asia. Namun banyak kasus dugaan korupsi berskala besar yang tidak mendapatkan tindak lanjut lebih dalam. Lantas, bagaimana dengan negara Asia lainnya?
Titik panas juga terjadi di Indonesia. Serangkaian unjuk rasa terjadi sejak 25 Agustus 2025 di beberapa kota. Aksi massa diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga buruh. Demonstrasi mulanya dipicu oleh besarnya tunjangan rumah DPR senilai 50 juta rupiah per bulan ditambah tunjangan-tunjangan lain. Namun, akar masalah pemicu aksi massa di Indonesia pun sejatinya juga lebih dalam. Segudang masalah itulah yang melahirkan tuntutan rakyat 17+8. Mulai dari pelanggaran HAM, kriminalisasi oleh aparat, besarnya gaji dan tunjangan DPR, hingga adanya kader-kader partai pengisi kursi DPR yang dianggap tidak etis. Ada pula masalah di sektor ekonomi, di mana upah sejumlah angkatan kerja dianggap tidak layak, terjadinya PHK massal, pajak dianggap terlalu tinggi, hingga urgensi pengentasan korupsi melalui penguatan KPK, UU Tipikor, hingga RUU Perampasan Aset. Namun, eskalasi di jalanan memanas menyebabkan 10 orang tewas, termasuk driver ojol Afhan Kurniawan karena tindakan represif aparat. Sejumlah oknum tak dikenal pun melakukan penjarahan rumah-rumah pejabat. Sementara di Bangladesh, gelombang protes terjadi pada tahun 2024. Tujuan para demonstran adalah membangun kembali Bangladesh sebagai negara demokrasi yang lebih adil dan bebas korupsi. Protes yang dipimpin mahasiswa itu memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan jabatannya usai 15 tahun berkuasa. Sejak kepergian Hasina, Bangladesh dipimpin oleh pemerintahan sementara tanpa Perdana Menteri. Hampir 1.400 orang tewas dalam rangkaian aksi massa di Bangladesh. Protes selama berbulan-bulan juga pernah terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022. Para pengunjuk rasa menuduh Presiden Gotabaya Rajapaksa melakukan korupsi dan salah urus yang dianggap menghancurkan ekonomi Sri Lanka. Rajapaksa menjadi sasaran amukan massa atas krisis bahan bakar, obat-obatan, dan makanan di Sri Lanka. Kaum muda membangun kamp protes di sepanjang jalan jantung ibu kota Sri Lanka, Colombo. Mereka bertahan dan tak akan pulang sampai Rajapaksa meninggalkan pemerintahan. Dan ujungnya, Rajapaksa mundur dari jabatannya usai keluarganya mendominasi politik Sri Lanka selama bertahun-tahun. Meski terjadi di negara yang menganut sistem pemerintahan yang berbeda dan periode yang berlainan, namun, ada benang merah yang bisa ditarik dari serangkaian aksi massa di Asia itu. Pertama, krisis ekonomi menjadi ceruk masalah yang menggerakkan rakyat menuntut perbaikan terhadap negaranya. Nepal dengan angka pengangguran yang tinggi, Indonesia dengan inflasi plus isu tunjangan DPR yang dianggap tak adil, Bangladesh dengan stagnasi ekonomi, dan Sri Lanka dengan krisis keuangan yang parah. Kedua, tingginya korupsi dan privilege elit politik. Baik di Nepal, Indonesia, Bangladesh maupun Sri Lanka, jurang antara elit politik dan rakyat yang lebar menjadi salah satu pemicu kemarahan publik. Pamer kemewahan dan gaya hidup flexing juga jadi kritik tajam rakyat negara-negara ini terhadap para pejabat dan keluarganya. Ketiga, generasi muda sebagai motor penggerak. Dari Nepal, Indonesia hingga Bangladesh dan Sri Lanka, generasi muda menjadi motor penggerak aksi. Tak hanya turun ke jalanan, media sosial juga menjadi senjata baru untuk menyuarakan berbagai tuntutan rakyat. Gelombang demonstrasi di Nepal, Indonesia, Bangladesh, dan Sri Lanka menunjukkan pola yang sama. Akar masalah berangkat dari tekanan ekonomi, ketidakpuasan terhadap elit politik, hingga keresahan atas praktik korupsi yang menggerogoti negara. Generasi muda khususnya Gen Z menjadi aktor utama dalam setiap aksi, baik di jalanan maupun melalui media sosial. Fenomena ini menandakan bahwa keresahan publik di Asia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dan generasi baru memiliki peran yang semakin menonjol dalam dinamika politik di kawasan. Pertanyaannya, akankah gelombang demonstrasi itu mengubah wajah politik dan ekonomi negara-negara Asia ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.